Halo semuanya, selamat datang di B-Podcast, Business Education Podcast, tempat di mana kita berdiskusi dan berkreasi. Aku Gina Salwa dari Pendidikan Bisnis Angkatan 2023 yang akan memandu podcast pada hari ini. Nah, hari ini pembahasan kita tentang penting banget nih, tentang membangun personal branding dan potensi karir dengan tema Beyond Resume, Unleashing Your Potential Career with Personal Branding and LinkedIn. Biar ada ini ya. Nah, gak kalah menarik nih dari tema yang akan kita bawain hari ini. Ada narasumber spesial yaitu Teh Mazaya dan Teh Shirley. Halo Teh. Hai. Mungkin boleh perkenalan dulu nih Teh. Dari Teh Shirley dulu kan ya. Oh, boleh aku dulu. Halo, kenalin nama aku Shirley Oliana Rizky. Aku mahasiswa Prodi Pendidikan Bisnis juga angkatan 2021. Wah, salam kenal ya Teh. Salam kenal. Udah banyak yang tahu sih harusnya kalau Teh Shirley ya. Oh, enggak dong, enggak kayak gitu ya? dong. Oh enggak, masa sih? Ayo lanjut dong. Ya, Ya. kalau aku selalu kenal semuanya, aku Mazaya. Biasanya aku dipanggilnya Maya sih. Aku juga sama kayak Shirley dari Prodi Pendidikan Bisnis kayak kalian, angkatan 2021 gitu. Wah, keren banget ya. Hari ini kita bisa ngobrol sama dua narasumber kece kita nih semester 5 ya Teh berarti ya? Kita semester 7. Semester 7. Semester akhir Keren nih. banget nih. Tua. Keren banget ya. Nah, sebelum mulai aku mau pantun dulu. Nanti teteh-teteh Boleh, bilang boleh. cakep ya. Cakep. Aman. 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 Oke. Makan bakso di pinggir jalan. Cakep. Habis itu minum teh manis. Cakep. Mau karir makin mapan. Bangun personal branding yang manis. Oh, cakepnya. Udah cakep banget ya. Cakep banget ya kayak teteh-teteh berdua di sini. Langsung aja mungkin kita blushing gitu. Efeknya merah muda gitu pipi gue. kita akan memasuki Q&A nih yang biasanya ditanyain nih tentang LinkedIn ini ya dan tentang personal branding. Nah, menurut teteh-teteh yang ada di sini nih, kenapa sih personal branding itu penting banget buat mahasiswa apalagi di era sekarang ya, Boy? Dari Teh Mazaya dulu mungkin. Kalau misalkan menurut aku gitu ya, ini kayak dari yang udah aku lihat aja, kenapa personal branding tuh kayak kuat banget dan sangat bermanfaat buat kita as a student gitu. Gak cuma misalkan di LinkedIn doang ya, kayak dari sederhananya dari sosial media kita gitu kan, kayak itu bisa nyiptain personal branding kita sendiri. Itu tuh sangat-sangat penting, gak hanya buat nanti di dunia pekerjaan, tapi sebenarnya untuk kita di dunia sekarang kita pendidikan di mahasiswa gitu. Karena misal contoh gini, kalau misalkan di sosial media kayak tuh mau aktif nyiptain personal branding, kayak misal aku suka nge-MC misalkan, kita terus personal brandingnya jadi kayak suka nge-up gitu di sosmed, di IG misalkan kayak nge-post MC di sini, terus MC di situ, atau kayak kepanitiaan di sini, kepanitiaan di sana. Otomatis kan orang bakal ngeliatnya kayak itu sebagai orang yang aktif, percaya diri juga. Betul. Terus dari kehidupan sosialnya yang extrovert, terus kayak yang interaktif banget, terus kayak misalkan ya jadi kelihatan lah gitu, jadi brandingnya kayak apa. Nah itu manfaatnya kan satu, misalkan daftar organisasi udah kelihatan penilaian dari situ. Terus kalau daftar kerja pun sekarang udah banyak yang minta disertai nama IG-nya, Instagram, ya kan? betul. Karena buat ngelihat nih orang tuh sebenarnya kayak apa kesehariannya segala macam. Jadi sebenarnya kalaupun mahasiswa suka ngerasa LinkedIn masih jauh deh, nanti aja gitu pas kerja, sebenarnya dari yang paling dasar pun gitu, dari sehari-hari dari media sosial aja udah sangat-sangat penting sebenarnya gitu personal branding itu sendiri. Dan kalau misalkan mau ke tahap yang lebih serius kan emang di LinkedIn ya. Kayak misalkan di LinkedIn kan kita juga bisa kayak ngasih lihat kegiatan-kegiatan kita yang sehari-hari kan sebenarnya, cuma dari segi mungkin versi lebih formalnya gitu kan. Karena untuk ngeliatin kayak kita lagi di acara apa sekarang, kita baru dapat penghargaan apa, kita baru misalkan achieve apa gitu. Karena itu kan bisa jadi gambaran juga misalkan perusahaan-perusahaan yang lagi nyari pegawai baru, lagi open recruitment, atau kita juga yang apply gitu ke perusahaan, itu bakal jadi kayak nilai plus. Karena ngeliatnya tuh nggak cuma omongan kayak semua orang bisa ngomong nih soft skill gue bisa nih komunikasi,
gue bisa atur waktu, gue tuh aktif segala macam. Semua orang bisa ngomong kayak gitu, tapi gak semua orang bisa ngebuktiin. Dan buktinya itu dari si personal branding itu gitu. Kalau yang aku lihat ya kayak gitu sih. Ya Teh, sekarang tuh emang perusahaan-perusahaan yang hire itu kebanyakan minta Instagram juga ya Teh betul. ya. Iya. Media sosial pasti sih itu. Iya, jadi masa kita mau kosongan aja. Iya, karena gitu. banyak kan mungkin yang kayak misalkan sebenarnya banyak di kalangan ya kayak yang seumuran kita gitu ya, kayak mungkin milih buat kayak misterius gitu ya, kayak yang no alpha, terus kayak bener-bener yang keep it low key, kayak nggak mau terlalu gimana. Sebenarnya nggak apa-apa, cuma maksudnya akan berbeda dilihatnya sama orang yang misalkan dia emang bener-bener ngeliatin kayak daily activitiesnya kayak apa gitu, karena ya bakal kelihatan aja, walaupun memang itu nggak 100% real ya, karena kan tadi juga di sosmed kita lihat nampilinnya yang positif dong, cuma bakal beda aja dilihatnya orang yang emang kayak kosongan sama yang orang yang ngeliat ini ikut itu lalala gitu, bakal brandingnya beda sendiri. Beda ya, karena kan dari branding itu sendiri kan artinya gimana sih kita buat ngeliatin ke orang gitu kan, branding kayak brand gitu, merek, kayak ngeliatin kita tuh punya apa, value yang kita tawarin tuh apa gitu kan, jadi pasti nilainya beda yang dirasain juga. Oke, kalau menurut Teh Shirley nih gimana nih Teh? Aku setuju sih sama Teh Mazaya ya. Cuman mungkin ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi di personal branding ini. Apakah kita mau nge-branding diri kita itu sebagai branding yang positif atau branding yang negatif? Kadang ada kan yang branding terlalu berlebihan itu, ya maksudnya ke branding negatif gitu. Nah terus sama juga kayak perusahaan kan biasanya nge-branding brand mereka atau merek mereka supaya lebih banyak dikenal orang. Begitupun kita gitu. Kita juga harus mengenalkan diri kita agar kita positif di mata orang lain gitu. Nah, apalagi di era sekarang, di era kompetitif ini, dunia kerja kan banyaknya cari yang good looking tuh. Bener. Pastinya. Nah, yang good looking ini bukan cuma wajah aja kan, bukan cuma wajah atau penampilan, tapi dari soft skill kita, dari hard skill kita juga itu perlu di-upgrade gitu sebagai personal branding kita. Jadi bukan hanya good looking tapi good skill juga ya Teh ya. Betul. Nah, oke. Good skill, good. Nah, pertanyaan kedua nih Teh yang paling sering ditanyain juga nih sama mahasiswa sekarang gitu ya. Kalau ngomongin LinkedIn, gimana sih peran platform LinkedIn ini dalam membantu mahasiswa membangun personal branding? Tadi juga mungkin sudah singgung ya sedikit sama Teh Mazaya. Nah mungkin lebih bisa dijelaskan lagi nih Teh gimana sih peran LinkedIn ini gitu. Mungkin dari Teh. Dulu sekarang gantian. Oke. LinkedIn untuk mahasiswa ya. Iya. Sebenarnya yang bisa masuk ke platform LinkedIn ini bukan hanya mahasiswa aja, tapi semua jenis kalangan. Gak peduli latar belakang kita apa, kita bisa nge-branding diri kita di LinkedIn. Karena LinkedIn itu bukan cuman alat untuk mencari pekerjaan, tapi alat untuk membangun kita atau membentuk kita ke dalam dunia yang lebih profesional. Sebenarnya kalau untuk mahasiswa mungkin kita bisa nge-branding diri kita di LinkedIn itu, kita bisa nge-branding akademisi kita juga bisa nge-branding pengalaman kita, terus keterampilan kita gitu. Nah itu sebagai ajang kita membranding diri dan kita bisa masuk ke dunia yang lebih profesional gitu. Nah apalagi LinkedIn ini kan cakupannya luas ya, luas, bukan cakupan kayak media sosial lain yang mungkin hanya followersnya yang tahu, tapi LinkedIn itu kan banyak gitu ya cakupannya keluar. Open public, bisa jadi ada recruiter atau para profesionalis lainnya yang mau lihat kita gitu. Nah itu kalau menurut aku, kalian mahasiswa bisa membranding diri kalian dengan hal-hal tadi kayak akademisi, keterampilan kalian gitu, terus kayak pengalaman kalian gitu, dan penghargaan juga sih kalau menurut aku. Dan ada juga bahasa LinkedIn katanya, yang bahasanya tuh kayak formal gitu ya, ada yang Instagram gitu bahasa LinkedIn katanya. Kalau menurut Teh Mazaya nih, gimana peran LinkedIn untuk mahasiswa ini? Sebenarnya kurang lebih sih sama aja ya kayak yang Sheryl udah bilang, cuma
kalau aku sih lebih ngeliatnya gini, kalau misalkan LinkedIn tuh kan bener kata Shirley, nggak semuanya tuh isinya mahasiswa. Jadi mungkin terlihat beda di situ ya. Kalau misalkan orang yang udah terjun langsung ke dunia kerja, mungkin isi LinkedIn-nya udah yang banyak banget itu kayak saya udah pernah kerja di sini, kerja di situ, di company ini, kan bisa di tag gitu kan company-nya. Terus kayak udah kelihatan gitu, kayak mostly emang udah di dunia kerja. Tapi kalau untuk mahasiswa sih kalau yang aku lihat, pertama ya bisa dari yang hal-hal kecil, kayak misalkan kayak ikut kepanitiaan apa udah bisa diposting, dapat penghargaan apa udah bisa diposting. Yang ini tuh bekal kecil ini mungkin kan dilihatnya kayak kenapa sih hal-hal sekecil itu juga harus dimasukin, kayak misalkan aku nggak MC di sini harus aku posting di LinkedIn tuh buat apa? Sebenarnya dengan yang kecil-kecil itu untuk jadi pupuk ntar ke yang jenjang lebih tingginya. Kayak misalkan abis kuliah, atau jangan kan abis kuliah deh, kayak misalkan udah masuk ke semester akhir nih, kayak misalkan aku sama Shirley, kayak yang kecil-kecil itu, yang kita anggap kecil-kecil itu karena hanya aktivitas dalam kampus gitu, bukan yang kayak kita kerja di mana-mana, itu tuh justru buat nge-attract company-company gitu, yang buat kita ntar misalkan mau magang, kita misalkan mau masuk, mungkin nggak usah ke company yang gede dulu misalkan, tapi kan dari yang kita acara-acara mahasiswa isi-isinya, terus misalkan kita jadi ke-hire di company yang mungkin memang belum besar gitu, terus kan itu nambah lagi tuh pengalamannya di LinkedIn, terus ntar nambah lagi naik ke company mungkin yang lebih tinggi kayak gitu. Jadi kayak kelihatan, justru malah kelihatan progresnya gitu loh. Kayak jadi pas sama mahasiswa kelihatan nih dia aktif terus segala macam, dia pede, berarti dia cocok deh misalkan untuk di posisi yang ini, posisi yang itu di company. Ntar pas udah di hire, dia udah ada pengalaman lagi, nambah lagi company lain kayak gitu. Jadi kayak menurut aku itu bakal terus berkembang sih. Jadi jangan ngerasa kayak aku mah belum ada apa-apa. Jadi kayak apa juga yang mau di-post, padahal pasti ada. Aku mah yakin gitu pasti ada, asalkan emang aktif ya di kampusnya, jangan bukan yang emang bener-bener pulang pergi ataupun gitu atau kupu-kupu sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan pasti coba aktif di luar gitu. Kayak misalkan aku sama Shirley itu beda. Kalau aku lebih banyak di dalam. Kalau Shirley itu di luar, tapi kan sama-sama aktif, bukan yang kayak malah jadi diam-diam. Karena yang aktif-aktif kayak itu juga bisa buat ke hal lain, ngerti nggak sih? Kayak misalkan kalau di medsos aku bikin brandingnya gimana, Shirley gimana, di LinkedIn-nya gimana, terus gimana. Terus itu juga nggak hanya ngaruh ke dunia kerja, tapi ngaruh ke pendidikan kita. Betul. Kayak misalkan nggak tahu sih ngaruh apa enggak ya, kayak misalkan untuk daftar ntar ke jenjang habis S1 misalkan atau apa, itu bakal kelihatan karena orang jadi ngeliatnya, orang ini dia S1 kelihatannya kayak gini, terus kelihatan sekarang dia udah S2, terus dia sambil magang di sini, magang di situ, itu tuh bakal kelihatan semua di LinkedIn gitu. Jadi nggak apa-apa, dari kecil juga nggak apa-apa gitu. Ada apa ya, aku juga pernah dikasih tahu juga sih Teh, kayak dari cutting sebelumnya. Jadi kalau misalnya kamu ikutan organisasi gitu, terus misalnya kamu jadi ketuanya atau jadi apa, itu bisa dimasukin ke LinkedIn ya. Masukin aja. Jadi dari hal-hal kecil yang kita ikutin, kita bisa masukin ke LinkedIn itu gitu. Nah, biar lebih seru lagi nih Teh, apa tuh? Punya segmen real or fake. Nah, jadi aku bakal ngebacain beberapa pertanyaan. Nanti Teteh jawab ini tuh real or fake dan dengan alasannya. Siap Teh? Siap banget. Boleh nggak nanya realnya sayang sama dia apa enggak? Aku jawab real itu pasti. Aku langsung jawab itu real. Wow, tuh yang nonton ya, bercanda. Real katanya sayang banget sama dia. Ya biar lebih ini. Jangankan dianya nonton lagi. Udah ya, skip. Tuh next segmen tolong. Oke, pertanyaan pertama nih. LinkedIn hanya untuk orang yang udah berpengalaman kerja. Kalau menurut Teh Shirley, ini gimana nih? Fake karena apa? Fake karena seperti yang tadi aku bilang, semua dari latar belakang manapun bisa masukin apapun. Buat untuk bisa berkoneksi dengan orang-orang lain di LinkedIn. Gak cuman yang udah bekerja aja, apalagi mahasiswa itu perlu banget. Perlu ya. Ya, gitu. Kalau menurut Teh Mazaya nih, sama sih. Aku tadi bilangnya nurutin kamu, tapi biar ya fake. Sama kayak tadi udah aku bilang, karena nggak hanya untuk yang profesional doang, yang misalkan taruhlah mahasiswa yang emang belum kerja. Aku belum kerja nih. Aku belum kerja, tapi kayak aku tetap bisa ngupload apapun aku mau di LinkedIn, asalkan maksudnya emang sejalur, maksudnya beda ya, postingan di Snapchat misalkan, postingan di IG sama LinkedIn beda dong. Cuma bisa, tapi kayak ya udah seputar emang kehidupan kita yang emang sekarang kita lagi jalanin aja. Misalkan emang di kuliah kayak jadi kepanitiaan apa, ketua apa, terus achieve penghargaan apa. Jadi nggak harus selalu profesional sih. Tapi itu kalau bisa jadi manifest untuk terus nambah lagi. Jadi kayak mupuk gitu loh. Kayak gitu sih. Benar-benar. Berarti jawabannya yang tadi fake. Sepakat fake.
Oke, pertanyaan kedua, kita harus punya minimal 500 koneksi biar profil LinkedIn itu kelihatan profesional. Real atau fake nih dari Tema Zaya nih? Kamu dulu. Biar kelihatan profesional ya. Iya, harus punya 500 kan? Harus Iya. punya. Kalau buat aku pribadi sebenarnya kalau misalkan dianggap profesional enggak itu subjektif ya, dari misalkan mau dilihatnya tuh sama company apa dulu gitu. Entah bahkan sama orang biasa. Maksudnya jadi kalau misalkan orang biasa mungkin nggak perlu tuh harus 500. Ya. Tapi kalau company gede mungkin lebih dari 500 harus. Ya. Nggak bisa cuma 500 misal. Jadi kalau menurut aku itu apa ya, sesuatu hal yang emang subjektif dan harus dilihat sebenarnya mau dilihat profesionalnya itu dari segi apa gitu. Cuma tetap berusaha achieve sebanyak-banyaknya, tapi juga jangan insecure karena ngerasa kayak yang aku baru segini, aku baru segitu. Jadi kayak aku malu deh, kayak aku ngapain ngepost apa-apa dan nggak ada yang lihat ya, gimana mau ada yang tertarik kalau kamu nggak makin nggak ngepost apa-apa gitu sih. Betul. Kalau dari aku, jadi aku tengah-tengah. Netral ya. Ya, Kalau oke. Teh Shirley nih gimana? Kalau aku fake. Fake. Kenapa tuh Teh? Karena untuk akun LinkedIn yang koneksinya lebih dari 500, sedangkan kalau dalamnya ternyata nggak terlihat profesional, ya itu nggak bisa. Emang kalau misalkan koneksinya udah 500 plus kan kelihatannya, ini udah terhubung sama banyak orang nih, keren nih. Tapi kita nggak bisa lihat dalamnya kayak gimana, kontennya kayak gimana, dia ada interaksi enggak sama si LinkedIn-nya itu. Kalau misalkan dia gak ada interaksi atau pasif, ya dia nggak termasuk profesional. Dan tampilan LinkedIn-nya kayak gimana, apakah dia mendeskripsikan diri dia secara baik atau tidak. Nah itu ya sama kayak Teh Mazaya, jadi dalamnya itu kayak gimana gitu. Sedangkan ya ini gak sih, kalau misalkan emang sih kelihatannya gitu ya 500 plus itu keren Banyak banget, banget ya, banyak banget. keren Tapi ya. kalau misalkan dia pasif ya udah gitu, itu nggak ada sebuah kekerenan gitu ya, keren Bisa buat dilihat dia. lebih profesional, Iya, lebih dikit. Kalau misalkan iya, yang lebih dikit, betul. dia isinya lebih menarik. Sedangkan kalau misalkan ada yang lebih sedikit dan dia interaksinya bagus gitu di LinkedIn-nya, nah itu udah termasuk profesional sih, udah terlihat profesional. Oke, jadi untuk pertanyaan kedua fake guys. Fake. Nah, pertanyaan ketiga nih. Foto profil LinkedIn boleh sederhana asal kelihatan wajah aja. Fake atau real? Dulu. Kamu dulu kan. Siapa dulu ya? Ya, Fake. Fake. Kenapa tuh? Fake. Karena kita harus bisa memberikan profesionalisme diri kita gitu. Karena kan nanti pasti banyak orang yang bakal ngunjungin profil kita. Para recruiter, Harapannya ya. iya, para rekan di LinkedIn pasti banyak yang bakal mengunjungi. Apalagi di LinkedIn itu ada fitur kita tahu ada berapa orang yang mengunjungi profil iya, kita, profil kita. akun kunjungan gitu. Nah, kalau misalkan kita mengupload foto yang cuman kayak selfie doang gitu-gitu, ya itu nggak apa-apa sih mas sebenarnya. Cuman agar lebih terlihat profesional, lebih baiknya disiapkan secara matang gitu. Misalkan foto formal, atau kalau ada foto yang menurut kamu bagus dan itu bagus untuk di post di LinkedIn, boleh gitu. Apalagi kan di LinkedIn itu ada kayak fitur buat postingan gitu ya, fitur postingan. Nah kamu bisa nih pengalaman kamu atau kamu abis ngelakuin apa, misalkan aku baru-baru ini abis ada kegiatan di luar yang kegiatannya itu bagus banget gitu. Nah aku bisa post di situ kegiatan aku, terus kasih caption lah kayak media sosial lain. Nah itu bisa jadi hal plus juga buat para recruiter gitu ya, kalau mau kerja gitu. Dan itu juga jadi bagus gitu di mata orang-orang yang mengunjungi profil kita. Kalau dari Teh Mazaya sendiri nih gimana nih? Fake juga sih, soalnya Fake, ya? soalnya sebenarnya kan dari aplikasinya tuh nggak ada kayak ketentuan kayak lebih baik kayak gimana. Misalnya kan kalau misalnya kita jualan di Shopee kan ada kayak saran kali ya dari Shopee-nya, kayak misalkan foto produk mending kayak gini-gini. Kalau LinkedIn kan sebenarnya nggak ada ya, nggak ada yang kayak gitu. Cuma kalau bisa sih jangan muka banget juga ya, muka doang terpampang nyata gitu. Karena lebih ke gini kan, kita ngomonginnya sebenarnya boleh, tapi kan kalau ngomonginnya profesional atau enggak ya contohnya gini kan, kita mau ngomongin juga personal branding via LinkedIn gitu kan. Kayak kalau kita misalkan kayak mau ngeliat nih ke orang-orang kayak branding kita kayak gimana,
ya harus yang sebaik mungkin dong. Contohnya kalau kita jual barang nih, kita mau nge-brandingin barang kita juga masa cuma asal jepret, iya kan itu kan nggak menarik kan buat orang gitu. Ya termasuk diri kita sendiri juga. Jadi kalau misalkan ngomongin foto sih, kalau bisa menurut aku emang yang seterbaik mungkin dalam arti gini. Kalau mau dibilang sederhana sih, sederhana relatif ya. Cuma maksudnya nggak perlu yang sampai photoshoot yang enggak. Cuma maksudnya sebisa mungkin lihat yang rapi, yang gimana kita kesehariannya secara as a professional gitu. Kayak yang maksudnya good looking, rapi, tertata, ngerti nggak sih, terurus gitu loh. Jadi kayak biar orang kan ngeliatnya juga dari sederhananya kayak dia penampilan aja dia perhatiin gitu. Kerjaan juga pasti, ya insya Allah dia akan perhatiin segala macem. Sebenarnya kayak gitu sih. Jangan muka doang dong gitu maksudnya. Selfie deh. Apalagi selfie gitu ya. Gitu gimana juga rekruter mau ngeklik LinkedIn kita, orang profilnya aja. Karena kalau misalkan dilihat-lihat juga banyak kok di LinkedIn yang sebenarnya orang-orang tuh foto-fotonya malah tetap kece tapi tetap rapi, tetap sopan, tetap terurus, tapi menarik gitu. Banyak yang kayak gitu dan ya udah mending kayak gitu sih. Oke, pertanyaan ketiga, fake guys. Fake semua. Ya belum ada yang true ya? Iya. Iya, belum ada yang true ya. Tapi sesinya nih udah habis nih Teh. Nah, tadi jawabannya sangat membantu banget ya buat kita gimana untuk membangun personal branding di LinkedIn ini. Nah, sekarang mungkin aku pengen dapat tips-tips nih dari Teteh-teteh semester 7 ini ya. Nah, dari Teh Mazaya dulu deh mungkin. Boleh dong kasih tips praktis buat mahasiswa yang ingin mulai gitu ya personal branding di LinkedIn. Nah, harus mulai dari mana sih Teh? Mungkin tadi udah disinggung ya. Iya, sebenarnya sih itu aja ya kalau dari aku. Sebenarnya gini, kalau memang mau nyoba, sebenarnya anggaplah LinkedIn ini tuh as an account Instagram kamu, tapi professional way gitu. Jadi kalau misalkan kamu di IG kan bukan, maksudnya kita lah udah lebih nyaman gitu kan di IG, karena kita bisa upload apapun yang kita mau karena itu akun-akun kita. Ya silakan anggap LinkedIn seperti itu, tapi in a professional way. Maksudnya gini, kalau misalkan kamu lagi kegiatan ABCD, ya sok post gitu. As long as itu, maksudnya ngerti gak sih, bukan ranah yang informal gitu. Mungkin aku di LinkedIn lebih kayak gitu. Kayak misalkan kayak kamu ikut kepanitiaan apa, kamu kayak dapat achievement apa. Sebenarnya nggak harus achievement juga sih. Kalau misalkan takutnya orang-orang tuh ngira achievement tuh harus yang benar-benar juara kita, satu gitu ya. Apa, sebenarnya nggak harus juga. Maksudnya kan achievement buat orang-orang beda ya. Bisa aja ada orang yang menurut mereka tuh achievement tuh adalah cuma misalkan apa ya, cuma kayak berhasil nyelesain paper gitu. Berhasil nyelesain sesuatu. Submit yang padahal belum tentu juga dipublish. Cuma submit doang. Tapi ya udah gitu, kayak I just finished my paper and submitted to jurnal apa gitu. Itu juga udah, kita bakal ngeliat kayak oke, dia bikin paper loh. Dia mau nyoba kayak penelitian segala macam. Itu aja udah nilai plus gitu. Jadi maksudnya kayak coba aja dari hal-hal yang emang kamu lakuin di sehari-hari, kayak posting dan gunakan kata-kata yang menurut kamu tetap menarik, sopan, dan ngeliatin. Maksudnya kalau misalkan kamu jago Inggris, silahkan pakai bahasa Inggris, itu bakal ngejual kamu gitu. Kalau kamu bisa bahasa yang lain, sok silahkan pakai juga gitu. Tapi tetap bilang kayak kamu Indonesian gitu, jadi biar tahu ini orang Indo tapi dia jago ini, bisa itu, dia kegiatannya ABCD, aktif segala macam. Ya gitu sih kalau kata aku. Jadi gak usah kayak yang bener-bener apa yang mau aku posting, aku nggak ikutin itu, aku nggak lomba, aku nggak juara, nggak usah, you don't have to gitu. Kayak benar-benar yaudah yang kamu sekarang aja, karena itu bakal mupuk ya. Karena itu bakal mupuk kok. Kalau kita nggak mulai, justru gak usah harap apa-apa, karena nggak akan jadi gitu. Dari kemauan dari diri kitanya. Kalau dari Teh Shirley sendiri nih, gimana nih? Kalau dari aku buat teman-teman nih yang mau mulai personal branding di LinkedIn, kalian bisa mulai mendeskripsikan diri kalian dengan baik. Kalian juga harus bisa menjaga citra diri kalian gitu di LinkedIn. Kalian bisa dengan aktif di LinkedIn-nya kayak berbagi konten atau kalian posting-posting konten gitu, karena sekali lagi sama kayak yang tadi aku katakan, kalau LinkedIn itu bukan cuman alat untuk mencari pekerjaan, tapi LinkedIn itu sebagai alat untuk mengembangkan diri kita di dunia profesional. Jadi buat teman-teman, jangan cuman upload kegiatan kalian di second Instagram aja, tapi juga upload di LinkedIn. Bener. Relate banget ya. Betul, karena itu sebagai personal branding kita.
Oke, makasih nih Teh, tipsnya sangat bermanfaat banget ya untuk kita mahasiswa yang baru mau mulai nih. Jadi kalau ngepost tuh jangan di second account dong. Betul, gitu. kali-kali. Iya. Coba yang lain. Iya, Siapa tahu yang LinkedIn. nyantolnya company gede. Nah, Amin cocok. banget Mungkin ya. di second yang nyantolnya mantan, kalau di LinkedIn yang nyantolnya company gede kan gimana? CEO. Bedanya jauh. Bedanya jauh. Jauh banget ya. Oke, gak kerasa kita udah sampai di penghujung acara. Makasih banyak Teh Mazaya, Teh Sherly udah kembali. Iya, makasih banyak udah ngasih insight-insight yang benar-benar penting banget ya untuk kita sebagai mahasiswa. Mungkin ada closing statement nih dari teteh-teteh ini. Dari Teh Sherly dulu. Boleh. Buat teman-teman tetap semangat, dan kalau misalkan ada yang mau kalian tanyain, boleh tanyain aja ke podcaster ini ya. Itu namanya menumbalkan ya. Menumbalkan closing statement. Tumbal statement. Nah, buat kalian yang mau bikin LinkedIn dan mau terkoneksi sama aku, boleh silahkan nanti dicari aja Sherly Aulia Nurizky, klik koneksi. Nanti aku hubungkan balik. Nah tuh, ini bagus promosinya. Kalau dari Teh Mazaya nih. Kalau dari aku sih lebih ke, ini kan kayaknya yang bakal banyak nontonnya mahasiswa BE lagi ya. Iya. Nah, jadi kayak semangat buat yang kuliah kayak dari kita para penghuni semester tua. Semangat terus, dan kayak jangan malu, jangan ngerasa insecure atau kayak ngerasa I'm not worthy enough untuk coba-coba hal-hal yang berbau profesional atau kerja, atau misalkan aku baru semester 2, baru semester 2. Ya. Kayak let go pikiran kayak gitu karena kayak mulai lebih awal itu lebih baik sih kalau menurut aku. Betul. Untuk kasus ini ya, untuk case Betul. ini. Jadi kayak mulai aja dari sekarang, gak usah malu-malu gitu. Nah, itu dia guys, closing statement yang ayo dong gitu ngedorong mahasiswa-mahasiswa buat berani gitu ya, mulai personal branding. Nah, jadi buat kalian jangan nunda-nunda lagi ya buat mengoptimalkan LinkedIn dan personal branding kalian dari semester 1 bahkan ya kita bisa masukin gitu ya. Apalagi semester 1 kan Dari malah maba. banyak ininya ya, kayak maksudnya pas semester 1 pasti banyak kayak kegiatan-kegiatan Iya, dari kegiatan. kampus. Iya, betul. Itu mending masukin aja. Itu bisa dimasukin. Apalagi kayak lomba-lomba itu kayaknya zaman-zaman aktif itu kan di semester 1. Terus Iya. semester 2 itu baru mulai organisasi itu. Benar. Itu langsung gas di situ gitu. Jangan pas semester 7 baru LinkedIn. Gitu. Udah Jangan ya. hampir telat gitu Jangan ya Teh. Dek, ya gitu. Oke, nah ini tuh bisa jadi langkah awal kita ya Teh ya. Kalau misalnya kita naruh-naruh apa nih di LinkedIn gitu, bisa jadi langkah awal untuk menyusun masa depan yang cerah, shining, shimmering, splendid gitu ya. Masa depan kita tuh. Oke, mungkin segitu aja dari teteh-teteh ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye.